Salam, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kembali di kesempatan kali ini, saya ajak sedulur semuanya untuk menelusuri jejak-jejak sejarah leluhur kita di seluruh penjuru Nusantara. Dan di kesempatan kali ini, yang akan kita kunjungi adalah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini ada sebuah tempat yang bernama Desa Lambang Kuning. Desa Lambang Kuning berada di Kecamatan Kertosono. Di desa ini ada sebuah situs yang sangat terkenal. Masyarakat mempercayai bahwa situs ini adalah petilasan Patih Gajah Mada, seorang pejabat kerajaan Majapahit berpangkat Patih Amangkubumi. Konon, pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Prabu Hayam Wuruk Sri Raja Sanagara, Sang Patih Amangkubumi, yakni Mpu Gajah Mada, sempat tinggal di Desa Lambang Kuning ini. Hal ini terjadi menyusul tragedi tragis perang di akhir masa pemerintahan Raja Majapahit, yakni Prabu Jayanegara. Pada saat penyelamatan Raja Majapahit di daerah Bedander, Bojonegoro, Patih Gajah Mada sempat pula tinggal di Desa Lambang Kuning, yaitu sebuah desa yang berada di dekat aliran Sungai Berantas. Di Desa Lambang Kuning inilah Patih Gajah Mada menemui istrinya, yakni seorang putri Cina berparas cantik dan berkulit kuning. Putri Cina, istri Patih Amangkubumi Majapahit Gajah Mada ini oleh penduduk desa setempat dikenal sebagai Putri Kuning atau Lambang Kuning. Karena hal itu, sampai dengan sekarang, desa yang pernah ditempati Putri Kuning keturunan orang Cina ini dikenal atau disebut sebagai Desa Lambang Kuning. Menurut kisah yang dituturkan secara turun-temurun, bahwa istri dari Patih Amangkubumi Majapahit Gajah Mada yang berasal dari Cina itu pun tinggal di desa setempat atau desa tersebut hingga akhir hidupnya, dan kemudian dimakamkan di situs yang dikenal sebagai situs Lambang Kuning ini sekarang. Hal ini senada dengan penjelasan dari dinas terkait di Kabupaten Nganjuk, bahwa situs petilasan Lambang Kuning memiliki legenda yang sangat kuat, yaitu menceritakan seorang tokoh terkenal pada zaman Majapahit, yang mana karena pada masa akhir pemerintahan kerajaan Majapahit, sosok tersebut, yakni Patih Gajah Mada, pernah tinggal di Desa Lambang Kuning untuk menemui istrinya, seorang putri keturunan Cina. Menurut perkiraan, situs Lambang Kuning dimungkinkan berupa candi, meskipun tidak mencapai ketinggian tertentu. Di sekitar tempat itu pula, atau di sekitar situs Lambang Kuning, juga banyak ditemukan tinggalan-tinggalan yang berupa serpian keramik dan juga pecahan gerabah yang sejaman dengan era Majapahit. Sehingga di Desa Lambang Kuning zaman dahulu dimungkinkan adalah merupakan sebuah perkampungan yang sangat luas. Situs Lambang Kuning sendiri sampai dengan sekarang ini dirawat dengan baik oleh penduduk Desa Lambang Kuning. Bahkan oleh warga setempat dijadikan objek wisata dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari lokal Nganjuk maupun luar Kabupaten Nganjuk. Sayangnya, situs Lambang Kuning ini terkesan stagnan dan hanya berupa tumpukan reruntuhan batu bata saja, sehingga barangkali sedikit kurang menarik bagi para pecinta sejarah maupun penikmat wisata sejarah. Lantas bagaimana bisa sosok yang dikenal sebagai Putri Kuning, yang merupakan istri dari
orang terbesar kedua di Majapahit itu bisa dimakamkan di tempat ini, jika benar tempat ini adalah makamnya. Ternyata ada sebuah kisah yang melatar belakanginya. Di masa kejayaan Mahapatih Majapahit tersebut, Mpu Gajah Mada pergi ke Pulau Bali. Sampai di Bali, Mpu Gajah Mada ternyata menikah lagi dengan Niluh Sukarini, putri dari Raja Bali Age. Hal ini membuat Putri Kuning yang tinggal di Desa Lambang Kuning ini menunggu dan terus menunggu. Tak tahan ditinggal sekian lama, Putri Kuning pun kemudian menyusul ke Bali. Di Bali, ternyata Putri Kuning menemui sebuah kenyataan pahit bahwa Mpu Gajah Mada sudah menikah lagi. Kecewa karena hal tersebut, kemudian Putri Kuning kembali ke Jawa dan memilih untuk selanjutnya menetap di Desa Lambang Kuning sampai dengan akhir hayatnya. Hal ini pula yang menyebabkan bahwa tidak aneh jika di tempat ini pula sosok yang dipercayai sebagai istri Mahapatih Amangkubuwumi Majapahit tersebut kemudian wafat dan dimakamkan. Tentang kebenarannya, tentu saja biarlah nanti waktu yang akan membuktikan. Karena kita yakin bahwa para peneliti, bahwa para pihak-pihak yang tentu saja sangat berkompeten tentang kesejarahan akan menelisik lebih jauh. Apakah benar Putri Kuning adalah istri dari Mahapatih Majapahit Gajah Mada? Dan benarkah pula di tempat ini dimakamkan jasad dari istri Mahapatih Amangkubuwumi tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di era Majapahit rata-rata pejabat atau keluarga pejabat yang meninggal dunia tentu saja jasadnya dikremasi. Lantas, apakah makam yang berada di situs Lambang Kuning ini adalah sebuah pengecualian? Tentu saja kita belum bisa menjawabnya. Pun juga terjadinya kemungkinan-kemungkinan lain dikarenakan kondisi-kondisi tertentu sehingga jenazah tak bisa dikremasi, ataupun jenazah dengan kondisi tertentu harus dimakamkan. Tentu tidak menutup peluang ke arah sana. Namun yang pasti bahwa jejak patih terbesar di era Imperium Majapahit tersebut ada di desa ini adalah sebuah hal yang tak terbantahkan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Dan tentu saja semoga bermanfaat. Salam.